sterilisasi medium, teknisolasi bakteri, dan pewarnaan bakteri. Jadi ada beberapa prinsip sterilisasi medium, yaitu media atau medium adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang berguna untuk membiakkan mikroba. Sterilisasi adalah proses atau kerja untuk membebaskan suatu bahan seperti medium, pertumbuhan mikroba, ataupun peralatan laboratorium dari semua bentuk kehidupan. Prinsip-prinsip sterilisasi adalah sebagai berikut. Terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama pemanasan sterilisasi, yang kedua penyaringan, yang ketiga sterilisasi bahan makanan. Selanjutnya yaitu teknik isolasi bakteri. Isolasi mikroba ialah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungan alamiahnya dan menumbuhkannya pada media buatan. Terdapat beberapa isolasi mikroba, yaitu terdapat sebagai berikut. Yang pertama itu teknik gores atau stick plate, yang kedua metode tuang atau pour plate, yang ketiga metode sebar atau spread plate. Selanjutnya yaitu ada pewarnaan bakteri. Secara umum pewarnaan tidak berwarna dan hampir tidak nampak. Pewarnaan sangat diperlukan untuk dapat melihat bakteri dengan jelas, baik untuk melihat struktur internal maupun eksternalnya secara keseluruhan. Jika warna terletak pada muatan positif dari zat warna, maka disebut zat warna basa dan mudah bereaksi dengan bagian-bagian inti sel. Jika warna terdapat pada ion negatif, maka disebut zat warna asam dan mempunyai sifat dapat bersenyawa lebih cepat dengan bagian sitoplasma sel. Pewarnaan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fixasim, pelunturan warna, substrat, intensifikasi pewarnaan, dan penggunaan zat warna penutup. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pewarnaan bakteri. Pewarnaan sederhana. Yang pertama itu ada pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal. Yang kedua yaitu ada pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin, eosin, atau tinta India seperti pewarna utama. Yang ketiga itu ada pewarnaan diferensial adalah teknik pewarnaan yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara sel-sel dari tiap-tiap mikroba. Dan yang keempat itu ada pewarnaan struktural ditunjukkan yaitu untuk melihat bagian warna tertentu pada bakteri. Yang selanjutnya ada pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial menggunakan dua pewarna atau lebih. Terdapat 2 cara pewarnaan diferensial, yaitu yang pertama pewarnaan gram digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan sifat fisik dan kimia dinding sel bakteri. Pewarnaan gram dapat menggunakan pewarna utama kristal violet dan pewarnaan tandingan safranin. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada dinding sel. Dan yang B yaitu pewarnaan tahan asam. Sekali bakteri tahan asam penyerap karbolfoksin, maka akan sangat sulit untuk dilunturkan dengan asam alkohol. Oleh karena itu, mereka disebut bakteri tahan asam. Bakteri tahan asam memiliki kadar lemak atau asam mikolik yang tinggi pada dinding sel mereka. Dan yang terakhir yaitu ada pewarnaan struktural. Bagian-bagian tertentu yang termasuk dalam pewarnaan struktural itu sebagai berikut. Yang A, pewarnaan spora. Struktur spora yang terbentuk di dalam tubuh vegetatif bakteri disebut sebagai endospora, yaitu spora yang terbentuk di dalam tubuh. Yang B, pewarnaan kapsul. Beberapa jenis bakteri mengeluarkan bahan-bahan yang amat berlendir dan lengket pada permukaan selnya dan melengkungi dinding sel. Bila bahan berlendir tersebut kompak dan tampak sebagai suatu bentuk yang pasti atau bundar atau lonjong, maka disebut kapsul. Yang C, pewarnaan granula. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Dan yang terakhir yaitu pewarnaan flagela atau flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri
Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar menyusun. Flagel adalah subunit protein yang disebut flagellin yang mempunyai berat molekul rendah.